Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada banyak orang yang ketika mengalami kesulitan langsung menyerah kalah. Dan ini tidak boleh terjadi untuk saudara anak-anak Tuhan. Saya tahu misalnya harga komoditas tertentu di pedalaman sekarang turun luar biasa. Tetapi jangan pernah menyerah. Tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan berikan berkat kepada saudara sekalian di tengah-tengah kesulitan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk maju terus. Kesulitan apapun yang kami lewati, kami sanggup melewatinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, ayat yang luar biasa ini saudara sekalian, dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. 126 ayat 5 dan 6 dari kitab Mazmur. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara pemirsa, ini jangan hanya diaplikasikan terhadap pelayanan. Jangan. Ini bicara tentang umat Tuhan yang harus buka tanah baru, olah lagi tanah ketika mereka sudah 70 tahun dibuang ke pembuangan di Babel. Sudah bisa bayangkan tanah itu, sebagian besar tanah itu tidak diolah selama 70 tahun. Oleh karena itu dia sudah penuh dengan semak belukar, atau sebagian dia sudah berubah kembali menjadi gurun. Itu sebabnya di sini disebutkan orang yang menabur dengan mencucurkan air matanya. Kenapa menabur dengan mencucurkan air matanya? Karena tanahnya keras. Kemudian apa? Orang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Siapa? Oleh karena panas terik.
Sudah tahu kalau musim panas di Timur Tengah itu, musim kemarau di Timur Tengah saudara sekalian, itu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Bahkan saya pernah mendengar sampai 48 derajat Celcius. Jadi taruh telur di atas padang pasir itu, telurnya masak. Karena itu sudah setengah air mendidih saudara sekalian. Dengar apa yang saya katakan hari ini. Orang percaya tidak pernah mudah menyerah. Itu kata kuncinya. Jadi, contoh dari mana? Sudah bisa lihat dari contoh, nanti sebentar baca kitab Kejadian pasal 25. Itu Ishak itu menabur di tengah musim kemarau, musim paceklik. Hasilnya berapa saudara sekalian? 100 kali lipat. Dan Ishak katanya makin lama makin kaya sampai menjadi sangat kaya. Itu prinsip yang harus kita pegang saudara sekalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Satu kali kelak apa yang sudah kerjakan pasti berhasil. Itu prinsip yang tidak boleh selalu lupakan seumur hidup. Mari kita kembali lagi kepada ayat firman Tuhan tadi. Ayat firman Tuhan ini dimulai dengan kata-kata apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kata memulihkan di sini menggunakan bahasa Ibrani SUB, sub. Ada kalimat yang terkenal dalam Perjanjian Lama sesudah pembuangan, namanya Se'ar Yasub. Artinya apa? Suatu sisa akan kembali. Jadi inilah contoh bagaimana sesudah kembali dari pembuangan, sudah mendengar cerita tentang Nehemia membangun tembok Yerusalem itu saudara sekalian. Di tengah-tengah tantangan, ancaman maut, sekalipun dia maju terus. Siang malam mereka bekerja. Itu yang orang bilang ora et labora saudara sekalian. Tangan kiri pegang senjata, tangan kanan pegang palu atau pacul atau linggis. Bisa kita kerja dengan sebelah tangan begitu? Semangat tinggi yang dibawa oleh Nehemia membawa mereka menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tembok Yerusalem kemudian terbentuk menjadi satu, sehingga itu lambang keamanan dari umat Tuhan yang baru pulang. Belum lagi siapa? Zerubabel, Imam Esra membangun bait Allah yang kedua itu saudara sekalian. Sungguh-sungguh tidak mudah. Ya, sungguh-sungguh tidak mudah. Tetapi oleh anugerah Tuhan akhirnya selesai juga. Itu contoh yang nyata dari umat Tuhan dalam konteks firman Tuhan ini. Ya, apapun yang terjadi, kalau kita mengerjakan sesuatu untuk kepentingan umat Tuhan, untuk kepentingan gerejanya, jangan pernah menyerah. Loh, saya kan berusaha berbisnis. Apa hubungannya dengan gereja Tuhan? Saudara sekalian, gereja perlu persepuluhanmu. Gereja perlu persembahanmu untuk hidup. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada kita supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kata firman Tuhan dalam Matius 3:10, itu tujuannya persediaan rumahku untuk apa? Untuk para imam dan untuk sekarang untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Berikanlah persepuluhan. Itu sebabnya mengapa kita dengar firman Tuhan hari ini. Walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun sudah terancam bangkrut, mari berdoa lagi supaya terjadi peningkatan tahun ini. Lebih meningkat lagi, karena itu tema kami tahun ini. Mengatakan bahwa lebih sehat, lebih sukses, dan lebih makmur. Itu harapan supaya kita punya sumber daya manusia di gereja juga, sumber daya yang sehat. Ya, sumber daya yang bekerja untuk mencapai sukses, mencapai kemakmuran, sehingga gereja juga ikut terangkat dan diberkati oleh Tuhan.
Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang tidak pernah menyerah. Jangan menyerah, jangan berhenti berjalan, berusaha terus. Ingat firman Tuhan ini. Siapa yang panen raya? Orang yang menabur sambil menangis. Siapa yang panen raya? Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata. Lakukan itu dalam hidup saudara menjadi orang Kristen yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya, sesulit apapun tantangan. Karena Tuhan di ujung jalan sana akan memberi engkau panen raya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan beri kami semangat baru, dorongan baru, motivasi baru. Mengikut Tuhan, Tuhan pasti membuat usaha kami berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.